Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, dan kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-55 di fasal Bayanu anwa'in minasyirkil akbar, penjelasan beberapa praktek syirik akbar yang bagian ke-18, yaitu syirkut ta'ah, ya, kesyirikan karena berupa mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang telah jelas-jelas Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah jelas-jelas Allah halalkan. Dan kemarin sudah kita baca pembahasan itu, syirik ketaatan yang masuk syirik akbar itu adalah perkara-perkara yang sudah jelas, perkara-perkara besar, hukum-hukumnya sudah diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin dari perkara halal dan haram. Ya. Adapun perkara-perkara yang itu adalah kebijakan atau ranahnya itu ijtihad para ulama, para mufti, ya, para hakim, para qadhi, maka yang tercela di dalam mentaati mereka itu adalah taklid buta. Yang tercela di dalam mentaati mereka itu adalah taklid buta, yaitu apabila sudah diketahui kekeliruan pendapatnya, ya, karena kita mengetahui ulama atau mufti atau hakim yang lain yang menjelaskan kekeliruannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ataupun ijma', ya, tapi masih tetap, ya, mengikuti dan memegangi pendapat, ya, kekeliru tersebut, ya, maka ini namanya taklid buta. Ini yang tercela. Terlebih lagi apabila itu taklid buta itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, seperti kemarin, ya, sindiran Al-Imam Ahmad kepada mereka yang mengetahui, ya, ilmu sanad sahih dan dhaifnya hadis, tetapi masih tetap taklid buta kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri dan semisalnya, dan meninggalkan, ya, hadis-hadis yang sahih itu. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih di halaman 90, wa ila janibi haula'il mughriqina fit taqlidil a'ma fil usuli wal furu' ila janibihim jama'atun ukhra alam naqidhi minhum, ya, di sisi lain dari mereka orang-orang yang tenggelam dalam taklid buta, baik dalam perkara akidah, usuluddin, maupun dalam perkara-perkara cabang, perkara-perkara hukum-hukum fikih. Kemarin sudah kita contohkan, taklid buta dalam perkara usuluddin, dalam perkara akidah itu seperti taklid butanya orang-orang, ya, yang terjerumus ke dalam kekelompokan, ya, yang terjerumus dalam kekelompokan, ya, baik itu semisal Islam Jamaah ataupun, ya, komandemen wilayah dari sekte pecahan-pecahan, ya, negara Islam Indonesia, ya, ataupun Hizbut Tahrir ataupun Ikhwanul Muslimin, ya. Dan sebelumnya
dari kalangan Thariqah Sufiyah, kemudian orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, taklid buta dalam perkara-perkara usuluddin, dalam perkara-perkara akidah ataupun dalam perkara furu', dalam perkara-perkara cabang fikih. Ya. Kemarin sudah kita contohkan. Di sisi lain dari mereka, yang ada di sisi lain dari mereka, orang-orang yang tenggelam dalam taklid buta dalam perkara akidah, usuluddin ataupun perkara-perkara fikih cabang agama, ila janibihim, di sisi lain dari mereka jama'atul ukhra, ada jamaah lain, ada komunitas lain, ya, yang ala naqid minhum, bertolak belakang dengan golongan orang-orang yang taklid buta. Jadi ada komunitas yang taklid buta, baik dalam masalah pemikiran, akidah ataupun dalam masalah cabang-cabang fikih. Di sisi lain ada komunitas lain yang apa? Bertolak belakang dengan ini. Ya. Bertolak belakang dengan yang taklid buta tadi. Bagaimana? Tara wujubal ijtihadi ala kulli ahad. Komunitas ini berpandangan bahwa setiap muslim itu wajib hukumnya berijtihad. Setiap muslim itu wajib hukumnya apa? Berijtihad. Walau kana jahilan, walaupun dia orang jahil, orang awam, la yuhsinul qiraatul Qur'an, bahkan belum lancar baca Qur'annya, wala ya'rifu syai'an minal ilmi, enggak punya ilmu basic, ilmu agama sedikit pun enggak punya, basic ilmu agama sedikit pun enggak punya. Tapi komunitas ini mengharuskan setiap muslim, mau dia itu awam, mau dia itu orang ngaji, mau dia itu santri, mau dia itu alim, wajib ijtihad. Ya, mereka istilahkan dirubah. Kalau dulu bilangnya wajib ijtihad, kalau sekarang enggak, karena ketahuan kalau dibilang wajib. Masa saya ini baca Al-Qur'an aja masih ya belepotan, masa disuruh ijtihad? Ya, sekarang dirubah. Ya, diistilahkan dengan apa? Oleh sebagian mereka diistilahkan dengan kewajibannya itu ittiba. Kewajibannya apa? Ittiba. Gitu. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mengikuti pendapat para ulama dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, yang menurut dia itu keliru, nggak cocok sama pendapat dia, ya, dia katakan kita ini wajib ittiba. Orang Islam itu wajib ittiba. Apa maksudnya ittiba? Oh, ternyata maksudnya ittiba setiap muslim wajib ijtihad. Mengambil langsung hukum dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, nggak lewat ulama. Bisa nggak Pak Is? Ya, mengambil hukum agama ini langsung dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, nggak lewat ulama. Karena kalau lewat ulama dibilang taklid sama dia. Ya. Diistilahkan dengan ittiba. Kalau dulu istilahnya wajib ijtihad. Ya, wajib apa? Ijtihad. Ya. Atau sisi lain diistilahkan dengan wajib mentarjih. Wajib apa? Mentarjih. Akhirnya ada golongan namanya apa? MTA. Ya. MTA. Ya. Ngajinya terjemahan Al-Quran, kemudian dibahas bersama, tafsirnya ayo sendiri-sendiri, kemudian diambil hukum. Yang dibaca apa? Terjemahannya Al-Quran. Itu kalau tempat saya, ya, terjemahannya Al-Quran. Jadi suruh belajar hukum agama sendiri. Apa hukumnya makan daging anjing? Ya.
Belajar sendiri dari terjemahan Al-Quran. Gitu. Yang disuruh baca bukan ayatnya Al-Quran. Ayat Al-Qurannya aja dipakai angka. Coba dibuka surat nomor 5 ayat nomor 17 misalnya. Terus dibuka terjemahannya yang disuruh baca, bukan ayat, bukan lafaz ayatnya yang disuruh baca. Nah, dari ayat itu kita tahu, ya, misalkan makan daging anjing itu halal. Kenapa? Yang diharamkan cuma 4, nggak ada anjing di situ. Iya, macan juga nggak ada, Pak. Kucing juga nggak ada, Pak. Tikus juga nggak ada, Pak. Makan tikus halal, makan anjing halal, makan kucing halal. Jadi di sisi lain begitu. Ya, ini kebalikan, ya, antitesis daripada komunitas yang pertama tadi, yang taklid buta. Yaitu apa? Mereka istilahkan dengan anti taklid, ya, wajib istihad, harus istihad, atau diistilahkan dengan harus mentarjih, atau diistilahkan dengan apa? Ittiba. Setiap muslim ya, dengan dalih taklid itu haram, taklid kepada ulama itu haram dalihnya, sehingga setiap muslim harus mentarjih sendiri, mengambil hukum dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ya. Satu kali pernah saya satu mobil itu, ya, orangnya bicara masalah ittiba terus. Itu saya tanya, antum bisa nggak nafsirkan surat Al-Fatihah tanpa buka buku loh? Nafsirkan surat Al-Fatihah tanpa buka buku, bisa nggak? Belum bisa. Lah gimana? Antum mau mengambil hukum langsung dari ayat Al-Quran ataupun hadis, menafsirkan Al-Fatihah aja belum bisa. Menafsirkan Al-Fatihah aja belum bisa. Bagaimana? Ya. Nah, ini komunitas lain kata Syekh Saleh. Ya. Dia berpandangan setiap muslim wajib istihad. Tadi istilahnya beda-beda di masing-masing tempat. Ya. Ada yang diistilahkan dengan apa? Tadi mengikuti Quran hadis. Mengikuti apa? Quran hadis. Nerjemahkan Al-Quran itu belum bisa. Nerjemahkan loh, ya, bukan nafsirkan. Nerjemahkan Al-Quran itu belum bisa. Ya. Tapi nggak mau mengikuti ulama. Kenapa? Karena yang wajib kita itu mengikuti Quran hadis. Terus piye maksudnya? Bagaimana maksudnya? Zaman sahabat, ikhwas sekalian, zaman sahabat barakallahu fikum. Zaman sahabat itu ngerti bahasa Arab semua, iya kan? Para sahabat itu ngerti bahasa Arab semua. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat itu ngerti bahasa Arab semua. Ngerti baca Quran semua. Bahkan mereka baca Qurannya langsung dengan Rasul SAW. Belajar Qurannya langsung kepada Rasul SAW. Apakah para sahabat itu masing-masing kemudian beristihad dengan dalih ngikutin Quran hadis? Ataukah mereka dalam permasalahan-permasalahan hukum mereka tetap mengikuti ulama para sahabat? Ternyata mereka tetap mengikuti ulamanya sahabat. Ada permasalahan-permasalahan apa, bahkan sampai persoalan pribadi. Persoalan apa? Pribadi. Suami istri berhubungan, tapi tidak sampai inzal. Ya. Terjadi hubungan suami istri, ya, ini suami istri ini berhubungan biologis, tapi tidak sampai keluar sperma. Wajib mandi enggak? Ini ribut sahabat ini, para sahabat ini ribut. Apakah mereka beristihad sendiri-sendiri? Wah, langsung yang satu, ini menurut ayat Al-Quran begini, yang satu menurut ayat yang ini begini, yang satu mengatakan menurut hadis ini begini, yang satu mengatakan hadis ini. Enggak. Itu para sahabat. Nah, ribut, kita rame-rame datang ke Abdullah bin Umar. Ulamanya sahabat, datang ke ulamanya sahabat. Nanya, gimana hukumnya?
Wajib mandi enggak? Suami istri berhubungan biologis tapi enggak sampai keluar spermanya. Ya, udah capek kadung tertidur, ya, atau keburu ada tamu dan sebagainya. Wajib mandi enggak ini? Tanya sama Abdullah bin Umar. Habis tanya sama Abdullah bin Umar, tanya kepada Aisyah, ulamanya sahabat. Tanya kepada Aisyah. Tanya kepada Abu Hurairah, ulamanya sahabat. Ibnu Umar beristihad, Abu Hurairah beristihad. Datang kepada Aisyah, ada nggak hadis orang yang suami istri yang berhubungan biologis tapi nggak sampai keluar sperma? Ya. Ada nggak hadisnya? Aisyah menyampaikan, karena para sahabat, karena fulan dan fulan mengatakan, memfatwakan nggak wajib mandi. Kata Aisyah, ala khabirin sakata. Kamu datang ke sini ini sudah tepat. Kemudian Aisyah mengatakan, Nabi SAW bersabda, idza massal fitanu fitana wa jalasa baina su'abil arba' faqad wajabal ghuslu wa in lam yunzil. Kalau udah terjadi hubungan biologis, ya, maka wajib mandi. Hubungan biologis, ya, bukan hanya bercumbu, tapi terjadi hubungan biologis, wajib mandi. Wa illam yunzil, walaupun nggak keluar sperma. Nabi yang menyabdakan demikian. Udah selesai semua. Cocok. Pelajarannya di sini, sekelas para sahabat, pintar bahasa Arab semua, muridnya Rasulullah SAW, belajar Quran hadisnya langsung kepada Rasulullah SAW. Ketika terjadi persoalan hukum, merujuk kepada ulama, merujuk kepada ulamanya sahabat. Nah sekarang kok unik-unik sekali. Orang bahasa Arab gak ngerti, baca Quran juga masih belepotan, disuruh apa? Ijtihad, alasannya ngikutin Quran, hadis. Ya gak bisa. Ya, menerjemahkan Al-Fatihah aja belum bisa. Bilangnya saya ngikutin Quran, hadis. Kenapa kamu gak belajar fikih menurut ulama Hambali, menurut ulama Syafi'i? Enggak, itu taklid, haram. Saya mengikuti Quran hadis. Jadi fikihnya langsung ngambil dari Quran hadis fikih. Nah sudah, sekarang coba sebutkan di Quran dalil sholat itu ada 5. Dalil sholat itu ada 5. Coba sebutkan ayatnya di Quran mana. Kebingungan. Gak ada di Al-Quran. Sebutkan sholat zuhur jam sekian, sholat asar jam sekian, sholat maghrib jam sekian. Gak ada kan? Kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, coba sebutkan mana di Quran atau di hadis, ada nggak? Sebutkan. Kalau dia nggak bisa menjawab ayat Qurannya atau hadis Nabinya, berdosa nggak dia? Sebenarnya nggak berdosa, karena dia orang awam. Sebenarnya nggak berdosa, karena dia orang awam. Ya, tapi itu nggak bisa jawab, itu bertentangan dengan slogan dia. Nggak taklid ulama, kembali kepada Quran dan hadis. Ini bertentangan dengan slogan dia. Perkara yang asasi, sholat tiap hari dikerjakan, ternyata dia juga nggak tahu dalilnya dari Quran ataupun hadis, kan masalah. Barakallahu fikum. Nah ini kata saya, itu komunitas lain, ya. Wa yuharrimuna an-nadhar fi kutubil fiqh. Mereka berpendapat setiap mereka mengharuskan setiap muslim itu ijtihad dengan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, dengan slogan ittiba, dengan slogan tarjih dan sebagainya. Ya, bahkan saya pernah ketemu sebagian jamaah pengajian ini, ya, rajin beli buku-buku terjemahan induk hukum Islam. Induk hukum Islam. Saya pikir gimana ini? Orang kalau sekedar belajar kelas dasar bahasa, pesantren kelas dasar, belajar nahwu, shoroh, ya, balaghah, usul fikih, dia disuruh membaca syarah Sahih Bukhari itu belum bisa. Ini orang awam, ya, rajin belinya terjemahan syarah Sahih Bukhari, terjemahan syarah Sahih Muslim. Ya.
Jadi katanya belajar fikih, ya, belajar hukum sehari-hari halal haram fikih, itu langsung belajar di buku-buku itu. Bingung saya. Yang mau meluruskan bingung saya. Nah, itu apa namanya? Barakallahu fikum, komunitas lain yang dibicarakan oleh Syekh Saleh di sini. Ya, antitesis daripada komunitas yang mengatakan apa namanya? Harus taklid buta. Nah, mereka ini mengharamkan, komunitas lain ini mengharamkan belajar fikih dari kitab-kitab fikihnya para ulama. Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama diharamkan sama mereka. Ya, dituduh bid'ah. Belajar fikih yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i bid'ah. Belajar fikih yang ditulis ulama-ulama mazhab Hambali bid'ah. Itu bid'ah. Kenapa? Katanya para sahabat gak ada yang belajar begitu. Ya iyalah, orang itu buku baru ditulis kemarin. Gimana sahabat suruh belajar itu? Iya. Zaman sahabat itu hadis aja belum dibukukan. Betul tidak? Iya, berarti kamu belajar Sahih Bukhari bid'ah juga. Jadi dia membedahkan belajar buku fikih mazhab Syafi'i bid'ah, buku fikih mazhab Hambali bid'ah, buku fikih mazhab Maliki bid'ah, buku fikih mazhab Hanafi bid'ah. Terus pelajarannya apa? Sahih Bukhari. Kita bilang bid'ah. Belajarannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud bid'ah. Loh, kok bisa bid'ah? Kalau kamu kan belajar buku-buku fikih itu, dulu para sahabat nggak belajar buku fikih, dulu para sahabat juga nggak belajar Sahih Bukhari. Dulu para sahabat juga nggak belajar Sahih Muslim. Kalau dia jawab, loh zaman sahabat memang belum ada Sahih Bukhari, sama zaman sahabat juga belum ada buku-buku fikih itu yang ditulis ulama itu. Saya dipahami ini ya? Itu standarnya ganda itu namanya. Buat orang lain bid'ah, buat dia enggak. Ya, ini kata saya, yuharrimuna nadhar fi kutubil fiqh. Mereka mengharamkan, membid'ahkan, ya, mempelajari buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama. Wa yuriduna minal juhal, apa yang mereka maukan? Orang-orang awam itu an yastanbitul ahkam min kitab wa sunnah. Langsung mengambil hukum-hukum halal haram, mengambil hukum-hukum fikih, ibadah, muamalah, langsung mengambilnya dari ayat Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Saleh mengomentari komunitas ini? Hada tatarrufun syani. Ya, ini bentuk, ya, berlebihan, sikap ekstrim yang syani, yang sangat tercela. Ya, taklid buta itu juga sangat tercela. Sampai mereka, orang-orang yang taklid buta itu suka nyinyir, suka membuli orang-orang yang belajar tafsir Quran, orang-orang yang belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, dibuli sama mereka. Sebaliknya, komunitas yang lain, ya, yang belajarnya langsung Al-Quran, Sahih Bukhari, ya, Sunan Tirmidzi, Sahih Muslim, membuli orang-orang yang belajar buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama, saling bully. Ya, saling bully. Saya dulu punya, kalau tak bilang murid gitu juga nggak pantas, apa namanya, doktor, ya kan? Ya, tapi dia belajar sama saya dulu. Ya, kemudian saya nggak tahu perkembangan berikutnya, karena begitu saya pergi belajar keluar, beliau ini belajar sama siapa nggak tahu. Ya. Nggak bisa yang namanya baca kitab, belum bisa. Ya, bacaan Al-Qur'annya juga, ya, bisa dibilang nggak pakai tajwid mungkin. Ya, nggak pakai tajwid. Tapi karena sudah baiat, sudah mengikuti kajian rutin, ya, imam tarekohnya, guru tarekohnya, dia sudah dilisensi, sudah diizinkan untuk membuka kajian-kajian di kalangan teman-teman kerjanya, teman-teman kantornya.
Apa yang dibuka pelajarannya? Langsung Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari. Ya. Pelajaran tafsir Quran itu pakai Quran doang. Pakai Quran. Gitu. Kalau orang naik sepeda itu lostang dia. Pakai Quran doang. Enggak pakai tafsirnya para ulama. Sahih Bukhari juga enggak pakai tafsir penjelasannya para ulama, enggak. Saya pikir ini gimana kok bisa begitu? Karena ulama-ulama yang menjelaskan, menulis penjelasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata dia itu ulama-ulama bid'ah. Yang ulama yang menulis tafsir Quran itu kebanyakan ulama-ulama bid'ah. Nah, terus gimana menjelaskannya? Satu kali ketemu dengan orang yang begitu juga, ikut satu komunitas Islam Jamaah. Pengajiannya kan begitu, Islam Jamaah. Ya. Jadi dia tanya sama saya, karena dia senior di Islam Jamaah, dia tanya. Usianya juga sudah sepuh. Sebenarnya untuk apa sih? Kenapa kalau belajar Quran, belajar Sahih Bukhari itu mesti pakai penjelasannya ulama itu? Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Saya balik tanya, Bapak dulu kerjanya apa? Guru. Guru apa? Guru PMP. Kalau zaman saya PPKN Pak, iya. Boleh nggak Pak? Orang itu memahami UUD 45 dan Pancasila itu menurut udele dia sendiri, boleh nggak? Menurut kepala dia sendiri. Nggak mau pakai penjelasan daripada UUD 45 dan Pancasila. Oh ya nggak boleh, itu merusak tatanan negara. Apalagi Sahih Bukhari Pak. Apalagi Quran ini merusak tatanan dunia akhirat Pak. Kalau setiap orang mau pinter, mau bodoh, mau awam, mau yang belajar, mau yang nyantri, mau yang enggak, ya belajar Sahih Bukhari, belajar Quran dipahami dewe, bebas dipahami sendiri, rusak dunia akhirat. Kalau sekedar baca UUD 45 dan Pancasila pakai penjelasan sendiri aja nggak boleh menurut guru PPKN. Kok bisa-bisanya belajar Quran sama hadis boleh pakai pemahaman sendiri-sendiri? Rusak agama ini. Dunia akhirat, bukan hanya negara yang rusak. Tahu dia. Ya. Jadi bukan tidak ngerti fungsinya penjelasan para ulama. Tapi mereka membid'ahkan yang mereka istilahkan dengan kitab-kitab ro'yu. Mereka istilahkan dengan apa? Kitab-kitab ro'yu. Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama seperti yang kita pelajari Umdatul Fikih gitu. Ataupun kalau di kalangan Syafi'iyah ya, Matan Abi Suja. Mereka sebut itu kitab ro'yu itu. Kitab ro'yu. Ya. Jadi mereka haramkan. Persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh. Karena ini juga terjadi di sana, bukan hanya di sini saja. Ya. Di Arab juga terjadi. Ya kalau di sana faktor untuk ada komunitas ini kan mendukung sekali. Ya, Quran hadis itu bahasanya Arab, mereka juga bahasanya Arab, mereka sekolahnya juga belajar piranti-piranti untuk memahami Quran dan hadis. Faktornya mendukung sekali. Tapi kalau di Indonesia coba. Kalau di Indonesia coba. Yang penting iso maca terjemahan, bisa baca bahasa Indonesia, sudah. Suruh beristighfar sendiri. Ya, suruh mengajar, suruh menjelaskan tentang hukum halal haram, menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum perkawinan, tata rumah tangga. Hancur agama. Ya. Assalamualaikum. Yang penting bisa baca bahasa Indonesia. Ya. Jadi koleksinya di rumah buku-buku terjemahan. Udah bisa menjelaskan hukum itu. Ya, Assalamualaikum. Wa khataru haula'i 'alal muslimin la yaqillu an khataril fariqil awwal. Ya. Bahaya dari komunitas yang kedua ini yang mengharuskan setiap muslim mau awam, mau alim, mau pinter, mau nyantri atau enggak untuk mentarjih langsung, beristihad langsung, ngambil belajar hukum langsung dari ayat Quran ataupun hadis sendiri-sendiri. Ya, bahaya mereka ini terhadap kaum muslimin tidak kalah
Bahayanya dengan golongan pertama, komunitas pertama yang mengharuskan taklid buta. In lam yazid alaihi, bahkan bisa lebih parah. Bisa lebih apa? Bisa lebih parah. Ya itu tadi. Saya sudah cari gak ketemu di Al-Quran. Salat itu wajib itu sehari semalam 5 kali. Saya gak ketemu itu di Al-Quran. Berarti gak ada. Adanya cuma pagi sama sore yang disebut dalam Al-Quran itu. Berarti salat itu yang wajib cuma pagi sama sore. Itu Al-Quran sudah. Ya. Di Al-Quran itu pakai dan, bukan pakai atau. Ya. Kalian para lelaki nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. 2 dan 3 dan 4. Bukan atau. Bukan 2 atau 3 atau 4. Tapi dipakai dan. Dan itu artinya tambah. Kalian nikahi 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Al-Quran itu. Jadi laki-laki itu boleh nikahi berapa? 9 perempuan. Bukan 4. Batas maksimalnya bukan 9. Itu Quran itu. Makan kucing halal, nggak ada dalam Al-Quran. Yang diharamkan dalam Al-Quran cuma 4. Kucing nggak disebut, tikus nggak disebut, kecoa nggak disebut, ya cicak nggak disebut, tokek nggak disebut. Kacau sudah. Ya kan? Maka kata beliau in lam yazid alaihi, bisa lebih parah itu. Ya. Bisa lebih apa? Bisa lebih parah itu. Wa khairul umuril wasatu wal i'tidalu. Tentu saja yang terbaik, jalan terbaik itu adalah jalan yang adil. Jalan yang tengah. Ya, bukan jalannya orang yang taklid buta. Bukan pula jalannya orang-orang yang anti terhadap penjelasan para ulama. Ya. Tapi jalan yang tengah, jalan yang adil. Bi alla nuqallidal fuqaha taqlidan a'ma. Gimana jalannya? Kita enggak taklid buta kepada ulama. Kita enggak taklid buta kepada ulama. Wa la nuzahid bi ilmihim wa natruk aqwalahum al-muwafiqah lil kitab wa sunnah. Kita enggak taklid buta kepada ulama, kita juga tidak meninggalkan penjelasan pendapat para ulama, ilmunya para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lu buku-buku fikih meskipun tipis yang ditulis oleh para ulama, ya itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemarin sudah kita baca. Hasil para ulama mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta ijma'nya para ulama, penjelasannya para ulama. Jadilah itu buku rangkuman itu. Buku ringkas fikih, tata cara, panduan wudu, panduan tentang air, panduan tentang berwudu, panduan tentang pembatal-pembatal wudu, panduan tentang tayamum, panduan tentang mandi wajib, panduan tentang mandi sunnah, panduan tentang wanita haid, panduan tentang wanita yang nifas, panduan wanita tentang istihadah. Setelah itu panduan tentang waktu-waktu sholat, panduan tentang adzan, panduan tentang sholat tata caranya. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat Jumat, sholat witir. Kemudian panduan jenazah, ringkas. Disarikan dari apa? Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma'nya para ulama, dan penjelasan para ulama. Ketika tidak didapati Quran, hadis, ataupun ijma'. Ya. Jadi jalan tengah. Kita nggak taklid buta. Ya, seperti taklid buta contohnya kemarin. Ya, ada ulama ahli ijtihad berpendapat, ya, seperti jual beli wanita itu kan nggak perlu wali. Ya, mau beli rumah yang harganya 10 miliar nggak perlu wali. Wanita itu asalkan dia duitnya sendiri, ya. Apalagi cuma sekedar nikah, kan sama akad jual beli ini akad nikah sama nggak perlu wali. Jadi wanita kalau mau nikah juga nggak perlu wali. Bukan syarat. Ya, kalau ada ya syukur, nggak ada juga nggak masalah. Ya, pendapat yang jelas-jelas menabrak hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran.
Sudah dijelaskan oleh para ulama, ijma'nya para ulama. Ya. Kalau tetap diikuti enggak, karena ada ulama yang mengatakan enggak perlu ada wali, apalagi kok saksi, enggak perlu. Wes teko ya di apa? Kita jalan berdua sama perempuan, masuk kamar, di pintu depan kamar, ya, saya nikahi kamu dengan mahar sekian. Wanita bilang saya terima nikahmu. Udah selesai, udah jadi suami istri pas masuk kamar. Enggak ada wali, enggak ada saksi. Menabrak Quran, ayat Quran tentang perwalian, menabrak hadis-hadis Nabi SAW tentang pernikahan, menabrak ijma'nya ulama. Tapi dia alasannya, ada ulama yang berpendapat boleh kok. Ini namanya taklid buta. Itu namanya taklid buta. Ya. Jalan yang adil, kita nggak taklid buta, ya, kepada kekeliruan ulama, pendapat mereka. Kita juga tidak meninggalkan ilmunya para ulama, pendapat para ulama yang sejalan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bal nantafi'u biha. Tapi justru kita ini mengambil manfaat dari pendapat, penjelasan, pemahaman para ulama yang sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Kita nggak bisa mengamalkan Quran atau sunnah kalau nggak pakai penjelasan ulama. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Ya, orang kita ini orang awam. Ya, orang kita ini orang awam. Ya. Wa nasta'inu biha ala fahmil kitab wa sunnah. Dengan penjelasan para ulama, penjelasan para ulama itu kita gunakan sebagai alat bantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang benar, jalan yang benar itu. Ya. Li'annaha tharwatun ilmiyah. Karena penjelasan para ulama, pendapat para ulama, ijtihad para ulama, ya, itu merupakan apa? Tharwatun ilmiyah. Perbendaharaan ilmiah yang sangat berlimpah. Ya. Wa rasidun fiqhiyun azim. Itu merupakan saldo fikih, ya, tabungan fikih yang sangat bernilai, sangat berharga, sangat bernilai, sangat berharga. Coba, ya, kalau ada orang bilang wudu itu kalau udah sholat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kalau udah selesai baca Quran. Kan kita taunya wudu itu sebelum sholat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setelah baca Quran atau sebelum? Sebelum. Ini orang bilang enggak, wudu itu setelah sholat. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan begitu katanya. Idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Kalau kalian udah selesai sholat, kata dia, baru kalian cuci wajah kalian, tangan kalian, kepala kalian. Jadi wudu itu setelah selesai sholat, kata dia. Baca Quran juga gitu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu selesai baca Quran, karena fi'il madhi, dua-duanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mengatakan sudah lampau. Jadi kalau kamu sudah selesai baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang benar setelah baca Quran. Kacau enggak? Bahaya itu, jadi imam bahaya. Begitu selesai salam dia baru pergi wudu. Bukan wudu dulu baru ngimamin, tapi ngimamin dulu setelahnya baru wudu. Kenapa? Ayatnya gitu katanya. Itu kalau memahami apa? Sendiri. Gak pakai pemahamannya para ulama. Yukhadh minhu ma wafaqad dalil. Kita pegangi, kita amalkan pendapat, penjelasan, ijtihad para ulama itu yang selaras dengan dalil, wa yatruku ma khalafad dalil, wa yutraku ma khalafad dalil, dan ditinggalkan pendapat yang bertentangan dengan dalil. Kama kana salafus salih yaf'aluna dzalik. Itulah prakteknya para salaf yang saleh dulu. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan terus para ulama. Prakteknya begitu.
Khususan fi zamanil ladzi taqasarat fihi al-himam wa fasha fil jal. Terlebih lagi ya, ketika di zaman semangat orang untuk belajar agama itu melemah, kejahilan merajalela dan semangat untuk belajar itu melemah, maka saat itu penting sekali kembali kepada penjelasan para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahaya, orang semangat belajarnya sudah melemah, kejahilan merajalela, kok yang dikeluarkan, yang digembar-gemborkan, kita kembali kepada Quran hadis, kita kembali kepada Quran hadis. Mau bisa baca Arab atau nggak bisa baca Arab, pokoknya kembali Quran hadis. Bahaya itu, bahaya. Ya. Dia bilang nanti riba fadl itu nggak ada dalam Al-Quran. Riba fadl itu nggak ada dalam Al-Quran. Ya, yang ada dalam Al-Quran itu riba istihlaki. Ya, jadi kalau dari awal ngutang, ya itu apa misalkan ngutang motor misalkan, kredit motor, ya kan? Kredit motor nanti ada bunganya, tiap bulan ada bunganya, tidak masalah. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu riba istihlaki. Orang nggak punya, butuh duit, ngutang sama kita, kasih tempo 1 tahun. Pas jatuh tempo dia nggak bisa bayar, tambah utangnya. Tadinya 1 juta jadi 1.300.000. Itu yang ada dalam Al-Quran. Kalau slogannya pokoknya kembali Quran hadis, Quran hadis. Ya di Quran itu adanya riba renten. Ya. Kalau riba bunga kredit nggak ada, oh berarti nggak masalah riba bunga kredit. Kacau. Ya. Bahaya. Sallallahu. Ya. Jadi itu barakallahu fikum. Jadi 2 komunitas yang apa? Bertolak belakang. Ya, jalan yang paling adil, jalan tengah. Jalannya para ulama. Ya, jalannya para ulama. Fal wajib al-i'tidal bila ifrat wala tafrid. Maka kewajiban kita dalam beragama ini adalah apa? Adil. Ya, tidak kelepasan berlebihan, tidak pula malas-malasan. Ya, tidak taklid buta, tidak pula apa? Nekat, ya ijtihad sendiri setiap perkara agama. Ya. Wala ghulu wala tasahul. Ya. Ya. Tidak berlebihan, tidak pula malas-malasan. Wa nasallahu an yahdiya dhalal muslimin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum muslimin yang tersesat. Wa yuthabbita aimatahum wa qadatahum 'alal haq, dan agar Allah memberikan ketegaran, keistiqomahan kepada para pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran. Innahu sami'un mujib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Ya. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang halaman 91. Kita adzan dulu, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang mau syahadat katanya pada Isya ya. So, kita kajian dulu tetap ya. Sambil nunggu sertifikatnya. Ya, adzan dulu saja. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.